Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriani. Saya dari kelas GKMI 5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menentukan implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran di MI. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu teori behavioristik. Dan yang kedua, bagaimana pengertian belajar menurut teori behavioristik. Dan selanjutnya, bagaimana implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Teori behavioristik berangkat dari aliran psikologi behaviorisme yang menyimpulkan bahwa perilaku manusia itu bisa dibentuk menjadi baik atau buruk dari lingkungannya. Tokoh-tokoh dari aliran behavioristik diantaranya adalah ada Thorndike, ada Watson, ada Clark-Hull, Edwin Guthrie, dan terakhir Skinner. Pengertian belajar menurut teori behavioristik adalah belajar itu perubahan perilaku yang dapat diamati, dapat diukur, dan dapat dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Menurut teori ini, kegiatan belajar yang paling penting adalah adanya input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Dari teori behavioristik, seorang siswa itu akan dianggap telah belajar apabila mereka dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Sedangkan implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsipnya yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran diantaranya adalah pemberian ulangan atau tes pada siswa. Selanjutnya, perlu adanya proses pengulangan dalam pembelajaran dan pemberian stimulus pada siswa, pemberian hukuman atau hadiah pada siswa, dan pemberian hukuman itu diberikan pada siswa yang tingkah lakunya kurang baik atau buruk. Sedangkan pemberian hadiah diberikan pada siswa yang tingkah lakunya baik. Dan yang terakhir, siswa sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti proses belajar. Sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib. Selain prinsip-prinsip dari teori behavioristik, teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran mempunyai aplikasi dari beberapa hal seperti 1. Tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, dan yang ketiga karakteristik siswa, yang keempat media dan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah. Selain itu, ada dua hal yang bisa memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran oleh guru. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa, dan yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Dan ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan dalam melayani pembelajaran kelompok siswa. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan materi yang akan dibelajarkan, dan yang kedua, materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan siswa. Kita bisa memilih salah satu dua pendekatan tersebut. Dan langkah-langkah yang harus kita terapkan dalam teori behaviorisme sebagai guru, yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran,
mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran, dan mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan. Selanjutnya, mengamati dan menganalisis respon pembelajar, dan memberikan penguatan baik positif maupun negatif, serta merevisi kegiatan pembelajaran. Aplikasi teori belajar bioheuristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya, sehingga model yang paling cocok adalah teori dan praktis. Teori bioheuristik ini juga cocok pada taman kanak-kanak dan anak usia dini karena mereka berperilaku sesuai dengan lingkungannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.